Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, nyanyikanlah pujian ini dari awal dengan kata-kata iman dan terimalah lawatan Tuhan sekarang. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh angkat dua tangan kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Tema hari ini adalah perkenanan Kristus. Anugerah Tuhan adalah kita yang tidak layak, kemudian dilayakkan tanpa upaya kita. Kita diperkenan bukan karena jasa-jasa kita. Jadi anugerah itu tidak diupayakan, tidak diusahakan. Namun kita dilayakkan untuk menerima itu. Sekarang bagaimana kita hidup dan berjalan di dalam anugerah-Nya?
Sama seperti sebuah password yang memberi kita akses ke program komputer atau handphone, maka iman adalah password rohani yang memungkinkan kita untuk berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Jadi, iman tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan atau apa yang dapat kita lakukan. Iman adalah percaya dan menyatakan karya Kristus Yesus, yaitu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Melalui karya Yesus yang sempurna dan yang telah selesai di kayu salib di Golgota, percayalah bahwa perkenanan Tuhan itu ada untuk kita. Maka janji-janjinya, penyediaan kebutuhan, kesembuhan, pemulihan, itu pasti telah menjadi milikmu. Semua itu bukan hanya pasti untuk bangsa Israel di masa lalu, melainkan sekarang juga untuk kita, karena kita hidup dari imannya Yesus. Contoh di dalam Bible, Rut seorang janda, dia bukan orang Yahudi, namun dia menaruh iman kepada anugerah Tuhan. Dia percaya akan perkenanan Tuhan yang membawa dia ke ladang yang tepat untuk dia memungut jelai, di mana dia akan mendapatkan perkenanan dari yang punya ladang itu, yaitu pemiliknya yang bernama Boas. Karena Rut mengandalkan perkenanan Tuhan, maka Tuhan tidak hanya menempatkannya di ladang Boas yang kaya, melainkan yang terjadi adalah Rut menjadi istri pemilik ladang itu, istrinya Boas. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah namanya tertulis dalam daftar silsilah Yesus. Iman Rut dalam perkenanan Tuhan telah membuka suatu dunia yang baru bagi dia. Apa yang baru yang terjadi? Hidupnya berubah dari kemiskinan menjadi berkecukupan, berkelimpahan. Dari keadaan yang menjanda, kemudian sekarang dia menjadi seorang wanita yang bersuami. Dari yang tidak memiliki anak, tidak memiliki keluarga, sekarang dia memiliki keluarga yang lengkap. Dia juga menjadi anggota masyarakat yang dihormati karena Boas. Jika Rut yang bukan Yahudi, ketika dia berada di bawah perjanjian lama, under law, di bawah hukum Taurat, dia bisa menikmati perkenanan Tuhan, betapa lebih lagi kita sekarang yang berada hari ini di bawah anugerah, under grace. Kita akan menikmati berkat-berkat dalam perkenanan Tuhan melalui Kristus Yesus buat kita. Sebab kita sekarang ada di dalam Dia, in Christ, di dalam Kristus. Ruth, saudara, saya, kita bukan orang Yahudi. Bila Ruth saja alami anugerah dan kemurahan Tuhan, Yahweh, apalagi kita hari ini, di masa kini, di dalam Kristus, under grace, kita telah memiliki semua yang Tuhan, Elohim, janjikan dan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Di dalam Kristus Yesus, kita dapat menikmati perkenanan yang sama dengan yang dimiliki Yesus di hadapan Bapa. Percayalah, kita telah memiliki perkenanan Bapa yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus. Apa itu? Perkenanan seperti apa? Semua janji Bapa adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi masa depan kita. Sekarang kita akan siapkan diri kita untuk melakukan perjamuan suci. Sudah bisa ambil roti dan anggur yang sudah siapkan, dan kita terima ini dengan iman, dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Sekarang, terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus, makan dengan percaya. Kita percaya juga bahwa cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, katakan,
dalam nama Yesus. Mari minum dengan percaya. Bapa, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami belajar bahwa seorang yang bernama Rut, ketika dia berada di dalam perjanjian lama, dalam kisah, di dalam Bible, dia boleh mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kami percaya hari ini, di dalam anugerah-Mu, kami ada di dalam Kristus. Kami juga sudah menerima perkenanan Tuhan. Kristus yang membuat kami dikenan oleh Bapa. Kami yang jauh sudah menjadi dekat di dalam Kristus Tuhan. Kami ada di dalam Engkau, dan semua janji-Mu dalam kehidupan kami adalah ya dan amin. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami terima semua yang disebut dengan kesembuhan, pemulihan, berkat, anugerah yang tidak bisa kami miliki tanpa iman di dalam Engkau. Kami bersyukur hari ini kami telah memilikinya oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Yeshua HaMashiach, bless you.